Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam masa pertumbuhan remaja. Hal ini disebabkan karena pada masa ini mereka sedang mengalami masa pubertas, di mana pada masa ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat mereka bingung, dan mereka sedang berproses dalam membangun jati dirinya. Nah, hal ini juga nanti ada hubungannya dengan pola perilaku yang akan mereka tunjukkan ke depannya. Makanya mereka membutuhkan peran dari pihak lain untuk menolong mereka dan membantu mereka dalam proses pembentukan karakter ini. Nah, salah satunya adalah peran sekolah. Nah, sekolah merupakan lingkungan kedua yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak setelah keluarga. Kenapa sekolah? Karena anak-anak menghabiskan sebagian dari waktunya di sekolah bersama dengan guru, teman sebaya, dan orang-orang dewasa lainnya di dalam sekolah. Nah, di sini dari hasil analisis kami, masih banyak sekolah-sekolah yang belum melakukan perannya dengan baik, di mana seharusnya peran sekolah itu mengayomi anak dan membantu mereka dalam pembentukan karakter anak, namun terlihat bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang belum bisa melakukan tugas ini dengan baik. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah kami adalah mengenai apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakter anak dan bagaimana peran sekolah di dalamnya. Sehingga tujuan penulisannya juga untuk menjawab rumusan masalah ini, di mana tujuannya untuk mencari tahu apa saja hal-hal yang mempengaruhi pembentukan karakter anak dan mengenai apa saja peran sekolah di dalamnya. Dalam masa pertumbuhan karakter anak, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakter anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat pertama anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang. Di situ anak akan dapat belajar mulai dari hal kecil sampai hal besar. Apa sih hal-hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mewujudkan karakter anak yang baik? Yang pertama yaitu sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anaknya. Sebagai orang tua, harusnya orang tua dapat memberikan waktu untuk anaknya untuk berbagi cerita atau sharing satu sama lain. Banyak orang tua yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya sehingga lupa untuk menjadi orang tua yang dapat mendengarkan anaknya untuk bercerita atau menceritakan keseharian dia di dalam sekolah. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak dalam masa pertumbuhannya agar sebagai orang tua juga tahu bagaimana anaknya dan perkembangan anaknya, mulai dari hal kecil sampai ke hal yang besar. Yang kedua yaitu sebagai orang tua yang mau mendukung anaknya dan mendorong anaknya. Banyak sekali orang tua yang kurang mendukung anaknya dalam talenta. Pada zaman sekarang ini banyak orang tua yang terlalu menuntut anaknya untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Banyak orang tua yang ingin anaknya lebih dari pencapaian orang lain. Padahal ini sangat tidak baik untuk seorang anak, apalagi di masa pertumbuhan anak. Karena anak akan merasa tertekan dan sulit untuk melakukan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Karena anak kurang berani untuk melakukan semuanya karena adanya tekanan dari keluarga. Peran sekolah di sini juga sangat penting untuk anak, yaitu sekolah dapat mendorong anak dan menuntut anak untuk mewujudkan karakter atau talenta yang dia inginkan dengan memberikan motivasi atau mendorong anak. Dan sekolah akan memberikan potensi kepada orang tua, memberikan bagaimana kemajuan anaknya, bagaimana anaknya memiliki talenta yang baik yang bisa dikembangkan agar orang tua tidak terlalu menekankan semuanya itu. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa karakter seseorang dapat menentukan kesuksesan. Tujuan dari karakter anak yang positif dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjaga sikap, perbuatan, dan dapat mengatur emosi dengan baik. Melalui faktor-faktor dari karakter anak yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat banyak hal positif yang mempengaruhi karakter anak. Adapun akibat dari karakter anak yang positif adalah seperti anak menjadi ramah kepada setiap orang dan mudah bergaul. Anak juga memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keinginan belajar yang besar. Anak akan menjadi suka membantu sesama, memiliki keteraturan di dalam dirinya, dapat diandalkan ketika anak memimpin di kelas, dapat dipercaya dilihat melalui yang mengerjakan tugas dan atau menjabat sebagai bendahara di kelas. Anak juga akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab akan pekerjaannya yang diberikan kepadanya, memiliki sikap toleransi yang tinggi, anak akan menjadi disiplin, bekerja keras, dan mandiri, dan ia akan memiliki motivasi yang besar. Ketika anak berada pada lingkungan yang positif, maka karakter yang timbul di dalam dirinya akan menjadi positif juga.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan akibat dari karakter anak yang negatif, di mana mengalami penurunan kualitas belajar. Nah, dalam konteks anak ini memiliki penurunan pada nilai akademik dan juga rasa malas dalam belajar. Kemudian permasalahan di keluarga, di mana di dalam permasalahan keluarga itu mungkin anak tersebut dalam konteks mengalami kekerasan ataupun kurangnya kasih sayang yang ia dapat. Kemudian renggangnya pertemanan, di mana banyak teman-teman yang menjauhi dia karena sifatnya yang menjerumuskan pada hal yang negatif. Kemudian pengaruh kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan tersebut juga dalam lingkungan yang negatif sehingga menjerumuskan anak tersebut dalam pertumbuhan karakter yang negatif. Kemudian tidak dapat mengendalikan emosi, dalam arti dia mudah marah-marah, temperamental, dan juga dia mungkin dapat memukul seseorang. Kemudian mengganggu, merusak, dan jauh dari pertemanan yang sehat, di mana mengganggu ini dalam konteks dia mengganggu temannya walaupun temannya tidak mengganggu dia, dan merusak, di mana merusak ini dia merugikan teman-temannya dan juga jauh dari pertemanan yang sehat. Dalam konteks dia berada di lingkungan pertemanan yang tidak sehat sehingga menjerumuskan dia di dalam karakter yang negatif. Pendidikan karakter sangat penting bagi anak karena akan membentuk pribadi anak menjadi lebih baik. Perkembangan serta pembentukan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekolah merupakan tempat bagi anak untuk mengembangkan serta membentuk karakternya. Hal ini disebabkan karena anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah, baik itu bersama guru, teman sekelas, dan orang dewasa lainnya di luar lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekolah secara sadar dirancang sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan. Dengan kemajuan zaman saat ini, keluarga tidak mampu lagi memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anaknya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda untuk memulai proses pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa alternatif yang dapat diterapkan sekolah untuk meningkatkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama adalah instruksi pedagogis. Dengan memilih kegiatan belajar yang tepat, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang efisien dan efektif, serta mencapai perkembangan manusia seutuhnya. Yang kedua adalah mengembangkan perpustakaan sekolah. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber belajar yang mengelola tidak hanya bahan perpustakaan, tetapi juga berbagai sumber belajar. Nah, dengan diharapkannya, perpustakaan dapat berperan lebih aktif dalam mendukung berbagai program pendidikan. Perpustakaan yang memadai akan mendorong minat siswa dalam belajar mandiri, sehingga karakter seorang anak juga dapat dibentuk melalui perpustakaan. Yang ketiga adalah meningkatkan program manajemen sekolah. Sebagai pusat pendidikan, pengelolaan sekolah harus mencerminkan masyarakat yang beradab sejalan dengan tujuan nasional. Yang keempat adalah menjamin disiplin pada siswa. Para siswa perlu memahami batasan, sehingga melalui batasan ini, siswa dapat mengetahui jenis disiplin yang akan mereka pahami, baik itu siswa dijelaskan batasan mana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang bukan. Memperkenalkan batasan ini salah satu jenis disiplin yang membantu siswa memahami perilaku apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Kemudian yang kelima, partisipasi penuh dalam pengembangan karakter. Sekolah bekerja sama dengan guru. Dalam pengembangan karakter, guru memerlukan kolaborasi dengan siswa. Misalnya adanya aturan dalam berbicara sopan seperti mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian yang keenam, sekolah menjadi teladan atau panutan baik bagi siswa. Peranan lingkungan sekolah terhadap perkembangan kepribadian siswa sangatlah penting, karena sekolah mencerminkan segala sesuatu yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah. Yang ketujuh adalah mengembangkan nilai-nilai baik pada siswa. Sekolah dapat menerapkan kebijakan berupa pemberian reward seperti pujian, pelukan, dan ucapan terima kasih. Ketika siswa bertindak positif, mereka menerima imbalan. Hal ini akan mendorong siswa untuk mengulang hal-hal positif dan mendorong orang lain untuk bertindak positif di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, menyusun strategi pembelajaran yang aktif dan menarik. Guru mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik tergantung pada dunia siswa. Dengan strategi ini, guru dapat membekali siswa dengan pendidikan karakter yang baik. Oleh sebab itu, guru juga berperan aktif dalam sekolah, sehingga sekolah juga perlu bekerja sama dengan guru agar dapat membentuk serta mendidik karakter siswa menjadi lebih baik.